Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis regresi. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan perkenalkan istilah-istilah penting di dalam analisis regresi. Ada yang disebut dengan prediktor. Prediktor itu adalah X atau variabel bebas di dalam analisis statistik yang lain. Lalu untuk variabel terikat atau variabel Y itu disebut dengan kriterium. Ini adalah salah satu contoh bentuk desain penelitian yang menggunakan analisis regresi. Berdasarkan jumlah prediktor, analisis regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut dengan analisis regresi sederhana atau simple regression analysis, yaitu apabila jumlah prediktor sama dengan 1. Atau kita hanya akan mencari korelasi antara X dan Y. Lalu yang kedua, analisis regresi ganda atau multiple regression analysis apabila jumlah prediktor lebih dari 1. Jadi seperti pada desain penelitian di awal, ada X1, ada X2, bisa juga X3 dan seterusnya sampai X ke N, lalu kita korelasikan dengan Y. Fungsi analisis regresi adalah untuk mencari korelasi di antara prediktor dan kriterium. Tadi baik prediktor tunggal atau satu prediktor atau kombinasi prediktor. Lalu kita juga akan mendapatkan koefisien determinasi atau R kuadrat serta sumbangan efektif dari masing-masing prediktor. Tugas pokok dari analisis regresi yaitu mencari koefisien korelasi antara prediktor dan kriterium, lalu kita uji apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak. Sebagai contoh, misalnya Anda sudah bekerja sebagai seorang HRD manager atau staff HRD. Anda diminta oleh pimpinan perusahaan Anda untuk melakukan rekrutmen. Yang diminta oleh atasan Anda adalah orang-orang yang akan produktif ketika bekerja atau orang-orang yang memiliki produktivitas kerja tinggi. Lalu, bagaimana kita mengetahui produktivitas kerja seseorang padahal mereka belum bekerja di perusahaan kita? Berarti kita di sini akan melakukan prediksi atau ramalan produktivitas kerja yang akan dilakukan oleh calon karyawan yang akan kita rekrut. Dari beberapa penelitian sebelumnya, self-management atau manajemen diri dan kepercayaan diri seseorang itu sangat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh sebab itu, kita bisa melakukan prediksi atau ramalan terhadap produktivitas kerja seseorang melalui self-management dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh orang tersebut pada saat ini. Tugas pokok analisis regresi berikutnya yaitu mencari persamaan regresi. Persamaan regresi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk memprediksi sesuatu di masa depan berdasarkan apa yang terjadi saat ini. Atau kita juga bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu dengan melihat kondisi pada saat sekarang. Untuk analisis regresi sederhana, persamaan umum dari regresi adalah Y sama dengan A plus B X. A dan B itu disebut dengan A disebut dengan konstanta dan B kita sebut dengan koefisien regresi. Koefisien regresi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk bisa melakukan prediksi. Sebagai contoh, berikut adalah data dari 15 orang karyawan. Sebagai prediktor itu adalah nilai tes kemampuan umum atau sering kita sebut dengan intelijensi, lalu Y itu adalah kinerja
karyawan. Jadi di sini tujuan kita adalah kita ingin melihat apakah ada korelasi antara intelijensi dengan kinerja karyawan. Yang kedua, kita mencari persamaan regresi untuk melakukan prediksi. Lalu juga kita ingin mengetahui apakah persamaan regresi tersebut bisa digunakan untuk dasar prediksi terhadap kinerja karyawan berdasarkan nilai tes kemampuan umumnya. Yang ketiga, apakah ada korelasi antara X dan Y? Dan yang terakhir, apabila ada korelasi antara tes kemampuan umum dengan kinerja, berapa sumbangan efektif nilai intelijensi terhadap kinerja karyawan. Langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, Anda harus mengerjakan tabel kerja. Silahkan diikuti saja langkah-langkah seperti yang ada pada handout Anda atau pada presentasi ini. Jadi yang pertama, Anda harus mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. X kuadrat adalah kuadrat dari X, jadi 100 itu adalah kuadrat dari 10, 64 adalah nilai kuadrat dari 8, dan 80 adalah perkalian dari nilai X dan Y, atau 10 dikali 8 sama dengan 80. Lakukan prosedur ini pada semua nilai yang ada di tabel. Lalu setelah selesai, silahkan Anda jumlahkan masing-masing kolom. Nilai-nilai inilah nanti yang akan kita gunakan di dalam rumus. Jadi harus hati-hati ketika Anda melakukan perhitungan tabel. Selanjutnya, kita langsung akan mencari koefisien regresi. Akan saya berikan rumus untuk mencari koefisien regresi. Ini adalah A atau konstanta. Ini disajikan rumusnya. Sekali lagi, nilai ini itu Anda dapatkan dari nilai sum atau nilai sigma dari masing-masing kolom. Ini adalah rumus untuk koefisien regresi B. Silahkan dimasukkan angka-angka dari tabel, nanti Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk koefisien regresi atau untuk konstanta, ketika Anda memperoleh nilai minus, itu tidak apa-apa, karena memang bisa jadi koefisien itu angkanya adalah angka yang negatif. Untuk B, didapatkan hasil 1,054. Lalu, nilai A yang kita peroleh sebesar minus 4,402 dan B sebesar 1,054 kita masukkan ke dalam persamaan regresi Y plus A. Y sama dengan A plus BX menjadi seperti ini. Nah, persamaan inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memprediksi kinerja berdasarkan nilai kemampuan umum dari seseorang. Berikutnya ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti sebelum kita mencari R atau korelasi antara X dan Y. Kita harus menghitung deviasi dari masing-masing kolom. Sangat mudah, tidak sulit. Sekali lagi, angka ini kita peroleh dari tabel. Silakan diikuti saja. Nah, untuk ini setelah Anda menghitung deviasi, kita akan menghitung jika regresi dan jika residu. Yang perlu menjadi catatan, rumus ketika kita menghitung jika regresi dan juga rumus yang kita gunakan ketika kita menghitung jika residu bukan nilai dari tabel. Ini adalah nilai dari deviasi yang baru saja kita hitung pada langkah kedua. Jadi silakan Anda masukkan nilai deviasi. Lalu kita dapatkan hasilnya seperti ini.
Kita lanjutkan dengan menghitung derajat kebebasan regresi dan derajat kebebasan residu. Derajat kebebasan regresi atau DBREG itu sama dengan jumlah prediktor. Jadi karena kita prediktornya 1, maka di sini 1. Apabila prediktornya ada 3, berarti DB regresinya sama dengan 3. Sementara untuk DB residu, rumusnya adalah N kita kurangi dengan 2. N itu adalah subjek total dari penelitian kita. Pada soal jumlah subjek total adalah 15, sehingga DB residu sama dengan 13. Kita lanjutkan mencari MK atau min kuadrat. Rumusnya seperti ini, jika dibagi DB. Setelah kita mendapatkan MK, kita lanjutkan untuk menghitung F regresi. Rumusnya masih sama seperti di analisis variansi yang sudah kita bahas terdahulu. Rumus F adalah MK regresi dibagi dengan MK residu. F yang kita peroleh adalah sebesar 13,579. Lalu tentu saja kita harus membandingkan F hitung dengan F tabel. Cara melihat F tabel masih sama seperti Anda melihat F tabel di materi analisis variansi. Yang kita ambil adalah alfa 0,05 dan alfa 0,01. Untuk kesimpulan, kita bandingkan antara F regresi dengan F tabel. Kita cari F regresi yang kita dapatkan melebihi F pada tabel untuk taraf signifikansi 5% atau 1%. Nah, ternyata F regresi kita itu lebih besar daripada F tabel 1%. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut secara sangat signifikan dapat digunakan sebagai dasar prediksi terhadap kinerja karyawan berdasarkan nilai tes kemampuan umumnya. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 seperti pada soal kita di awal. Dari tabel L product moment, Anda bisa lihat untuk N sama dengan 15 diperoleh hasil R 5% dan R 1%. Untuk melihat apakah korelasinya signifikan atau tidak, kita bandingkan R hitung dengan R 1%. Sekali lagi, nilai R ini diperoleh dari tabel R product moment yang dulu sudah pernah kita bahas di mata kuliah statistik deskriptif di semester sebelumnya. Karena R hitung lebih besar dari R 1%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara nilai tes kerja, antara nilai tes kemampuan umum dengan nilai kinerja karyawan. Untuk mencari sumbangan efektif, kita kuadratkan nilai dari R yang sudah kita peroleh lalu kita kali 100%. Sehingga diperoleh sumbangan nilai kemampuan umum terhadap kinerja sebesar 51,1%, sedangkan 48,9% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Demikian materi analisis regresi sederhana. Berikutnya akan saya berikan contoh soal untuk pendalaman Anda dalam menyelesaikan soal-soal analisis regresi. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.